Mbah Marijan lahir pada 1927. Mbah Marijan menjalani kehidupan dari awal sampai akhir hayatnya hanya di Kinaharjo. Ia sudah menjalani peran sebagai penjaga Merapi, melanjutkan jejak ayahnya yang sudah lebih dahulu menjadi juru kunci salah satu gunung api paling aktif di dunia itu. Pada tahun 1970, saat ayahnya masih hidup, Mbah Marijan sudah diangkat sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta untuk menyertai tugas sang ayah. Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun berkenan memberinya gelar sekaligus nama baru, yakni Mas Panewu Surakso Hargo, dengan pangkat sebagai Mantri Juru Kunci alias wakil atau asisten ayahnya. Setelah sang ayah meninggal dunia, Mbah Marijan pun naik menjadi juru kunci Gunung Merapi sejak 3 Maret 1982. Sebagai juru kunci Merapi, Mbah Marijan mengerti betul pola tingkah gunung yang dikeramatkannya itu. Letusan-letusan kecil terjadi saban 2 atau 4 tahun. Erupsi yang sedikit lebih besar biasanya berkurun waktu antara 10 sampai 15 tahun. Sedangkan ancaman yang benar-benar harus diwaspadai memang belum bisa dipastikan siklusnya, tetapi yang jelas lebih memakan waktu lama. Riwayat erupsi Merapi terbukti mengubah jalan sejarah. Letusan di abad ke-10 misalnya, disebut-sebut telah membuat kerajaan Mataram kuno terpaksa pindah dari tanah Jawa ke bagian timur. Kerajaan Hindu inilah yang nantinya menjadi cikal bakal Majapahit, Demak, Mataram Islam, hingga Kesultanan Yogyakarta. Kemudian yang terjadi pada tahun 1006 membuat seluruh permukaan Jawa Tengah tertutup oleh abu vulkanik. Erupsi inilah yang juga mengubur Candi Borobudur dan Prambanan. Merapi rutin beraksi dalam perjalanan riwayatnya, termasuk erupsi pada tahun 1786, 1822, 1872, dan 1930 yang menghancurkan 13 desa dan memakan korban tewas 1.400 jiwa. Namun, letusan terbesar terjadi pada tahun 1872 yang menurut catatan geologi modern mencapai skala tinggi. Sepanjang tanggal 15 hingga 20 April 1872 itu, letusan berlangsung selama 120 jam nyaris tanpa henti. Dan letusan tahun 2010 yang menewaskan Mbah Marijan juga tercatat dalam level yang hampir sama. Selama menjalani peran sebagai juru kunci sejak 1982, Mbah Marijan memang mengalami masa-masa di mana tensi Merapi sedang meninggi. Erupsi pada November 1994 misalnya, beberapa desa di lereng gunung itu terkena imbas awan panas atau wedus gembel dalam bahasa lokalnya. 60 orang meninggal dunia. 4 tahun kemudian, Juli 1998, erupsi kembali terjadi, namun semburannya mengarah ke atas sehingga nihil korban jiwa. Pada tahun 2006, 2 orang sukarelawan terbakar awan panas di kawasan Kali Adem, dan akhirnya terjadilah erupsi dahsyat pada 2010 yang menelan korban dan kerugian cukup besar. Mbah Marijan selalu enggan jika diminta mengungsi manakala ada tanda-tanda Merapi bakal menguap lagi. Bahkan, ia pernah 2 kali menolak permintaan Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang seharusnya menjadi junjungannya. Penolakan pertama adalah pada tahun 2006. Sultan Hamengkubuwono ke-10 memerintahkan penduduk Kinaharjo untuk bersedia dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Namun, Mbah Marijan mengabaikannya dan malah menyepi di pelataran Sri Manganti yang berada di lereng selatan Merapi. Ia selamat, tak kurang satu apapun dari dirinya. Mbah Marijan bukannya tidak menghormati Sultan Hamengkubuwono ke-10, namun
Status sultan yang juga menjabat sebagai gubernur membuat Mbah Marijan merasa bahwa imbauan mengungsi itu sama halnya dengan perintah pejabat pemerintahan lainnya, bukan titah seorang raja. Berkali-kali Mbah Marijan menegaskan bahwa ia hanya berpegang teguh pada amanat yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, ayahanda dari Hamengkubuwono ke-10. Ketika ia diangkat sebagai abdi kerajaan yang ditugaskan untuk menjaga Gunung Merapi, pemula garis imajiner menuju pusat istana sampai ke Istana Laut Selatan tidak pernah ada perintah mengungsi selama Sultan Hamengkubuwono IX bertahta. Mbah Marijan lagi-lagi menampik permintaan Sultan Hamengkubuwono ke-10 ketika Merapi menggeliat pada tahun 2010. Ia percaya kasih sayangnya akan dibalas setimpal, bahwa gunung yang dijaganya dengan segenap jiwa itu tidak bakal menyebabkan hal-hal buruk terhadapnya. Pengalaman bahwa Kinarjo selalu terhindar dari amarah setiap kali Merapi meletus menjadi pegangan yang paling sahih bagi Mbah Marijan. Kendati begitu, Mbah Marijan tetap menyerahkan hidup dan matinya kepada Yang Maha Kuasa, jika memang harus berkorban demi tanggung jawabnya sebagai juru kunci Merapi. Pernah Mbah Marijan ditanya mengapa ia selalu menolak dievokasi. Lalu Mbah Marijan menjawab, "Lah, saya ini kerasan tinggal di sini. Nanti kalau ada tamu ke sini malah kecelik kalau saya pergi," kata Mbah Marijan. Namun pada tahun 2010 itu, tingkah Merapi memang tidak lazim. Lain dengan pola erupsi yang terjadi sebelum-sebelumnya, aktivitas semburan lava dan awan panasnya tidak seperti biasanya, yang selalu membentuk kubah lava baru di sisi selatan dan berfungsi sebagai pelindung. Kali ini Merapi menyemburkan lava serta awan panas ke berbagai arah, disertai letusan yang berlangsung terus-menerus. Suara gemuruh terdengar sampai kota Yogyakarta, juga hingga Wonosobo yang berjarak lebih dari 50 km. Hujan abu dirasakan oleh masyarakat Cilacap, Tasikmalaya, Bandung, bahkan sampai Bogor. Dan pada tanggal 26 Oktober 2010, erupsi Merapi mencapai puncaknya. Mbah Marijan tetap teguh pendirian, berdiam diri di dalam rumahnya, hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa dalam posisi bersujud. Sang juru kunci rupanya sudah sangat siap dengan apapun yang bakal terjadi. Erupsi Merapi 2010 tercatat salah satu yang paling dahsyat. BNPB menyebutkan 341 orang tewas, 368 orang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan 61.154 orang dievakuasi. Adapun kerugian materi mencapai 4,23 triliun, termasuk 3.307 bangunan yang mengalami kerusakan. Jika gajah mati meninggalkan gading atau harimau mati meninggalkan belang, maka Mbah Marijan mati meninggalkan Merapi, gunung paling berapi yang masih lekat dengan pengabdiannya sampai nanti. Demikianlah kisah singkat mengenai kisah perjalanan kehidupan Mbah Marijan, seorang juru kunci Gunung Merapi. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.